Oke, tes tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap sekali saudara. Nah, hari ini kita akan belajar terkait mapping. Nah, Bapak tuh pengen kalian nanti bikin map minggu ini. Screen 2 tadi. Hmm, screen 2. Kelihatan jelas ya? Ya, kelihatan jelas kan? Mas Pak, Oke, kelihatan jelas ya. Nah, ini kan ada tentang toksiologi industri. Terus ini ada mapping nih. Ada yang ngerti nggak mapping itu apa? Mungkin yang kelas malam mau jelasin di tempat kerjanya ada mapping nggak? Atau yang wabarakatuh. gimana? Ada yang mau jelasin? Oke, kalau nggak ada yang mau jelasin, mapping itu kayak kita ada di suatu tempat atau di suatu lingkungan. Kayak misalnya kan sedang di kamar nih, atau misalnya sedang di dapur. Nah, itu kan pasti kalau beli rumah ada denah rumah. Nah, denah rumahnya itu kan kalau mereka bilangnya meteran, blueprint ya. Sini berapa tingginya, jarak dari pintunya berapa. Nah, kalau di K3 itu kita menganalisis potensi bahaya yang ada di sana. Di sini kita mungkin anggap aja ya, kalau dari Bapak sendiri, hijau itu paling aman, kuning itu yang menengah, terus oranye itu udah bahaya, yang merah tuh sama sekali nggak boleh masuk, kecuali yang ahli. Gitu. Nah, di sini gunanya tuh untuk supaya kalau kalian kerja itu posisinya lebih aman lah atau sehat di lingkungan kerja kalian supaya tuh nggak banyak kecelakaan yang minimal walaupun yang besar itu dicegah. Makanya ada yang namanya mapping ya. Untuk masalah Capman, Permen itu kalian baca aja lah kalau kalian minat. Bapak nggak minta kalian hafalin ini, tetapi kalau kalian nanti lulus, misalnya kalian minat terkait K3, Bapak saranin apalagi terkait dengan robot kalian misalnya, atau kalian ingin tempat kerja kalian misalkan wirausaha ya, ingin punya industri. Nah, kalian bacalah ini penting buat pegawai kalian. Kalau kalian industri yang tidak memiliki ISO 9001, takutnya nanti ya tempat kerja kalian itu tidak kondusif buat pegawai kalian, enak lah intinya gitu, atau tak aman. Di sini ya banyak banget ya, jadi K3 tuh nggak cuma K3 listrik, K3 industri gitu. Tapi dari air pun ada, udara ada, limbah. Kan ada yang pernah ke TF? Praktikum di TF ada? Teaching Factory? Udah ada? Di semester 1? Ada nggak? Belum ada, Pak. Ada? Belum ada? Berarti kalian tuh baru di lab mekanik ya? Yang paling bahaya, risiko bahayanya ya? Di Braille kan itu? Dengan Bapak? Ya, Pak. Nah, misalnya itu aja kita ambil bahaya, potensi bahaya paling tinggi. Nah, Bapak mau nanya nih, menurut kalian, kan masuk lab dasar ini seharusnya pakai sepatu atau enggak seharusnya? Mungkin diajarin Pak Henda atau ya Pak Henda kan kalian kalau diajarin alat alat dasar atau siapa? Pak Dodi, Pak. Pak Dodi. Nah, kalau masuk lab listrik itu pakai sepatu atau enggak seharusnya? pakai Pak. Kalau Pakai lab Pak, listrik pakai ya, Pak. Pak. Pakai kan? Di Poltek pakai enggak? Enggak, Nggak pakai. Apakah di 404 atau 406? kosong. 406. Sekarang pakai Pak kayaknya Pak. Nah, sekarang pakai ya, alhamdulillah. Ya, ayo kenapa ayo ada yang tahu nggak alasannya? Karena ada akreditasi internasional Pak. Gitu.
Ya, alhamdulillah gara-gara itu jadinya pemberlakuan pakai sepatu tuh seharusnya diwajibkan. Karena walaupun sejauh ini belum ada yang kesetrum, ya seharusnya tetap menggunakan sepatu karena masih ada potensi bahaya kesetrum ya. Walaupun sepatu yang kecil-kecil. Di sini banyak ya kebisingan, getaran, radiasi, faktor penyakit, kesehatan lokasi, ruang dan bangunan, toilet dan instalasi. Contohnya apa yang pernah Bapak jelasin? Kayak kesehatan lokasi. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Contoh kesehatan lokasi. Hmm, ada nggak yang bisa jawab? Satu aja terkait kesehatan lokasi. Bapak pernah jelasin kok contohnya. Ayo, masa ada yang bisa jawab sih dari 70 orang? Ayo, atau Bapak pick aja lah ya. Nurul Wasikin ada? Nurul, Ada, Pak. apa contohnya Nurul? Apa tadi, Pak, pertanyaannya? Contoh persyaratan kesehatan lokasi. Contohnya aja. Contoh persyaratan kesehatan lokasi, Pak. Eh, pem- pemantauan zat toksik di tempat kerja. Oke, oke, itu boleh ya. Tapi kalau contohnya nih, contohnya rumah kalian. Bapak tuh lebih suka kalau kan bisa eh, meriletkan dengan hidup kalian. Masalahnya ini dengan K3 ya. K3 tuh dengan kehidupan kalian sehari di tempat kerja, di kampus, di lingkungan. Contohnya di rumah kalian tuh kayak di kamar mandi atau di tempat tidur kalian. Yang Bapak kasih tahu contohnya apa? Paling sering lembab, apalagi sekarang musim hujan. Sekarang Bapak tanya, sudah ada yang keluar jamur-jamurnya nggak di kayu-kayu lemari kalian? Atau di dinding kalian ada nggak kayak ada bekas-bekas bercak-bercak gitu di atas dinding? Kalau nggak ada, berarti itu alhamdulillah lembabnya minim. Tapi kalau di apa lemari kalian atau di atas atap itu kayak ada bercak-bercak dikit, mulai kecil-kecil lah, kecil-kecil kayak jamur-jamur banget itu. Itu udah lembab namanya. Dan lembab itu sumber penyakit. Contohnya apa, Pak? ISPA. Nggak akan terasa sampai sekarang karena kalian umurnya mungkin 18 19 ya, masih prima gitu ya. Tapi nanti kalian di umur 25 beda, beda banget lah. Apalagi umur 30-an. Nafasnya tuh kayak kalian tuh mudah lelah. Kenapa mudah lelah? Karena tenaga kalian tuh dari udara memompa jantung kalian. Kalau kalian tidak bisa bernafas, tenaga kalian mau dari mana? Contohnya itu ya. Ya, ini manfaatnya yang tadi Bapak bilang, mengurangi resiko kecelakaan, meningkatkan kinerja kalian ya. Apalagi kalau kalian mau jadi wirausaha, nanti kalau udah lulus, ya biar bisa lebih kaya daripada Bapak lah, atau dosen-dosen sini. Dosen sini gajinya dikit. Nanti kalau kalian udah lolos, moga-moga gajinya banyak banget. Pak, Bapak bilang gajinya dikit, tapi Pak Bibis pakai mobil, Pak. Yalah. Nah, ini landasan teorinya, silahkan dicek ya. Memang pada kaya Pak di Protek. Lingkungan alam, proses, perilaku ini cek aja, karena banyak teorinya. Kalian boleh pakai chat GPT atau apa, terserah. Tetapi Bapak saranin cari sumbernya. Jangan cuma copas, landasan teori dan kerangka konsep doang. Tapi cari sumber dari alasan tersebut. Itu saran Bapak kalau pakai chat GPT. Nah, kalian kan kemarin pakai, Bapak suruh bikin buat hierarki ya. Nah, Bapak cuma minta simple kalian itu dari hierarkinya kalian dibuat ke dalam mapping. Ini kalian ini yang ini terlalu tinggi sebenarnya. Tapi makanya metode pengukuran kalian pakai hierarki yang masih umum lah. Nah, nanti outcome-nya kalian yang kalian buat hierarki tadi, yaitu peta bahayanya tadi. Contohnya kayak gini. Jadi nanti kalian bikin aja empat warna, hijau, kuning, oranye, sama merah.
Diingat ya itu, hijau, kuning, oranye, sama merah. Itu kalian bikin mapping kayak gini, diliniarkan dengan hierarkinya kalian. Tugasnya itu aja, Pak. Kalau ada yang di laboratorium, silahkan buat di lab. Nggak apa. Kalian boleh pakai Paint boleh, pakai Excel boleh, atau kalau kalian pakai udah bisa gambar pakai Autodesk, alhamdulillah, gitu ya. Atau pakai Photoshop juga boleh, terserah kalian. Itu sekreatif kalian. Tapi nanti tolong dapat dibaca. Bapak sih sarannya itu aja. Syaratnya itu aja. Bisa dibaca. Jadi ini contoh-contohnya. Kalian lihat dari hierarkinya kalian, terus kalian implementasi di sini. Mungkin kalau Bapak contohin dalam bentuk gambar kali ya. Misalnya nih, misalnya, cara Bapak software ya. Hmm, screen tiga. Misalnya nih, ini kalian misalnya ada gedung. Kok kamu? Nah nih, kok jelek-jelek apa? Ih, jelek. Hmm, eh, dan apa? Kok nggak mau nih? Hmm, disconnected pula. Hmm, hmm. Oh biasa turun di sini ya? Adalah, intinya gini lah ya. Kan bikin nih, misalnya ini ruang 406. Kan pernah di ruang 406 kan? Labnya? Kenapa? Nah, Pernah, Pak. HP-nya tebel banget. Nah, terus misalnya nih, ini kan ada ruang laboran ya, kayak gini. Tempat laboran lah. Salah. Ini contoh aja ya, biar cepet. Hmm. Oke, terus tempat barangnya. Kalian pinjem alat di sini kan? Masih di sini kan? Oke, terus di sini ada kayak tempat barang. Terus di sini tempat lemari kalian naruh barang ya. Ya kan? Ya, Bapak Iya. gitu. Terus di sini ada meja. Meja mahasiswa ada dua ya, ya Bapak. Terus ada dua ya kan? Terus di sini ada dua kan laptop. Terus meja di sini yang panjang. Terus hmm, Bapak nggak tahu nih, Bapak agak lupa. Terus di sini ada kursi lah minimal ya. Ada kursi, saya dua nih. Satu, dua, 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 dua, satu, dua, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Terus anggap aja di sini ada kayak apa? Di sini meja dosen, ya. Di sini tempat papannya. Di sini ada papan tulis ya. Ya, Bapak. Ini gimana ya? Hmm. Ini ada papan tulis. Jadi jelek banget.
Ini papan tulis ya, anggap aja. Nah, di sini pintu. Nah, menurut kalian potensi bahaya paling tinggi di sini mana? Ada yang tahu nggak? Potensi paling tinggi bahayanya. Ada yang tahu nggak? Di daerah meja, Pak. Tentu aja ya, karena ada apa? Power supply, Pak. Ya, ada power supply ya salah satunya. Nah, ini kok nggak mau masuk dalam ya? Bapak lupa pula caranya. Dan dalamnya ada keisi apa? Oh, sorry, ya. Nah, contohnya bahaya ya. Ini ini bahaya, bahaya, bahaya. Contohnya kayak gini ya. Terus yang warna kuning di mana? Contoh kalian. Yang kuning gimana? Menurut kalian? Hmm? Contoh yang kuning. Ada yang tahu nggak? Tempat barang, Pak. Nggak lah, itu masih aman. Mas warna hijau itu. Mas warna hijau. Di proyektor, Pak. Apa? Proyektor. Proyektor? Nggak terlalu. Potensi bahayanya nggak tinggi. Itu masih warna hijau. Tempat Yang duduk, Pak. ya, salah satunya tempat duduk. Karena kadang-kadang kalian ada yang suka mainin kursi gitu ya. Satu lagi? Ada lagi? Mungkin yang mau nambahin? Ada lagi nggak? Yang trafiknya paling tinggi kalau masuk kelas apa? Pintu. Pintu, pintu ini bandarnya bikin ganggu. Apalagi kalau kalian rame-rame kan masuk. Udahlah. Itu salah satu yang penyakit di sini. Karena kalau mahasiswa masuk, itu kadang-kadang rusuh lah intinya. Kayak nggak lihat di depan atau di belakang. Makanya sekarang dikasih tanda kan di depan itunya kalian. Hmm, terus warna hijau ya. Itu masuk. Ah, tidak. Ini masih aman, ini masih aman. Karena ini tempat apa? Barang kalian. Tapi ini bahaya deh. Karena ini kan alat berat ya. Karena ini alat berat semua. Jadi pun takutnya nanti kalau kalian sekali kecelakaan, udah langsung apa? Langsung barang mahal. Terus kalian juga nanti kecelakaan. Ya contohnya kayak gini lah. Terus nanti kalian bikin ini apa dari apa? Nama pekerjaannya kayak di hierarkinya kalian gitu loh. Paham kan? Atau ada pertanyaan sejauh ini? Hmm? Pak, kapan dikumpulin? 1 minggu, santai aja. Minggu depan. Pak, ini mau bertanya, Pak, izin. Silakan Yuyun. Untuk hierarki saya kemarin kan di lingkungan kerja. Jadi itu nanti pemetaannya yang digambarkan di apa area productionnya. Itu nanti Boleh. mesin-mesinnya juga ditata letak kayak yang Bapak buat ini ya, Pak. Ya, jadi kayak posisi kamu kerja, kayak mejanya apa. Bapak nggak minta spesifik itu kok, kayak nama merek alatnya apa, itunya enggak. Yang penting lokasi alat pekerjaannya di mana, tempat kamu bekerja di mana, dan potensi bahaya yang ada di ruangan tersebut tuh apa aja, gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi? Untuk gambarnya nanti, Pak, visualisasi ini gimana ya, Pak?
Ya kamu gambarin. Ya contohnya kayak gini, contoh. Kan ini udah bapak kasih contoh nih. Boleh pakai Paint boleh, mau pakai SolidWorks boleh, mau pakai foto apa? Photoshop juga boleh. Kalau di sini mungkin ada yang masih ingat Photoshop. Jadi gara-gara bapak cepat aja nih, makanya jadi kayak gini gitu loh. Tuh, gimana Yuyun? Ngerti nggak? Visualisasi itu kayak imajinasi, bukan imajinasi, tapi mengambil alat tersebut atau lokasi tersebut terus kamu cerahkan ke dalam sini. Tapi ya jangan terlalu di luar ruangan ya. Misalnya kamu kan di hierarki cuma eh, workspace ini misalnya, tapi ada satu lagi mungkin ada workspace satu lagi mungkin mungkin di samping gitu ya. Di sini ada workspace satu lagi. Sorry, ini ada workspace satu lagi lah. Nah, saya ada lagi. Terus di sini ada pintu. Ya berarti di sini ada potensi bahayanya gitu loh. Eh, misalnya ini ya. Terus di sini kamu ada kayak pintu masuk juga di sini ya. Nah, terus di sini ada ruangan yang kamu tempat kamu kerja lagi, workstation satu lagi. Ya udah, kamu jelasin juga yang di sana. Gitu. Tapi kalau misalnya di sini kan ada toilet ya. Saya ada toilet, di sini ada toilet. Eh, nah, yang toilet nggak usah, ngapain? Kan nggak jelasin tentang toilet, nggak usah. Cukup yang di sini. Cukup yang di sini aja, yang di dalam sini. Paham, Yuyun? Pak, boleh nggak nanti misal saya bikin mesinnya itu kayak kotak, terus nanti dijelasin kotak itu apa, nanti yang Ya boleh. segitiga. Jadi nanti kalau misalnya kamu bingung, misal gambarkan jelek, kan tulis aja kayak ini, misal A, ini apa A. Nah, berarti ini misal A itu papan tulis, terus B misalnya apa sih namanya nih? Informa, apa sih namanya? Kan masih Fokus inget nggak? pemain fokus. Nah, fokus lah ya, sebetulnya fokus. Saya lupa mereknya apa. Terus misalnya C itu power supply, SU. Terus D misalnya oscilloscope. E apalagi? Ada yang ingat nggak? Di tengah-tengah itu ada apa aja? Power supply. Kan udah tuh, power supply udah ada. Maaf, Pak. Apa tuh lagi? Transistor, ada nggak? Transformer, apa? Satu lagi apa? Masuk. Transformator. Kan nggak pakai ya? Nggak ada yang pakai ya di sana ya? Semester satu kan nggak ada pakai itu. Pak. Oke kan? Parah kali kalian, sumpah. Terus F tempat multimeter gitu. Meter, eh, apa sih namanya tuh? Yang kotak buat colok-colokin resistor. Saya lupa. Breadboard Bread, Pak. bread. Ah, board. Terus apa lagi ya? Itu ada apa lagi? Komponen Resistor. lah. Komponen lah. Ya. Komponen resistor juga boleh. Kayak ini ya. Aduh, ngeselin. Nah, pokoknya ini sih. Nah, udah, di sini. Nah, terus di sini berarti apa nih? Dari mana? B. B ini berarti B gitu kan? B. Oke, B. Terus C, D, E gitu. Contoh ya. Ya, mana lagi? Ciluk bah. Oke, ciluk bah. Oh ya, lupa tambah G. G-nya tuh kalian. Haha. Canda, canda, canda. G-nya itu maksudnya kursinya ya.
Nggak ada yang ngerti jokes Bapak ya? Trik, oke. Oke, berarti ini tinggal F ya. Nah, gini, ngerti nggak? Paham ya? Ada yang mau bertanya lagi? Pak, izin bertanya. Apa? Kalau yang untuk tabelnya itu gimana ya, Pak? Yang ada intensitas bising, waktu pajanan, dan yang lain-lain. Nah, nggak usah ngikutin bising, nggak usah ngikutin apa, nggak usah ngikutin, misalnya tadi bising ada, kimia ada gitu ya, air ada. Kamu ikutin hierarki kamu aja. Jadi nanti kamu tunjukin, misalnya nih kuningnya tuh kuning dari bahaya terpleset. Tuh, itu aja kasih aja tanda kepleset. Misalnya kayak gimana kalau ngomongnya? Kayak kotak deskripsi itu bahayanya apa gitu loh. Bahayanya yang kuning tuh kepleset gitu loh. Tapi itu dikasih levelnya rendah, tinggi gitu loh. Dikasih tanda gitu loh. Jadi kan ini di contoh di learning ada ya. Nah, ini kan warnanya beda-beda kan? Ini ada 6 warna atau 7 warna ya tulisannya. Nah, itu kasih tanda aja nanti. Ini kan dijelasin. Nanti kalau misalnya terkait dengan bising ya kasih jelasin juga bising gitu. Apa aja bahayanya. Tapi tolong disesuaikan dengan hierarkinya kalian gitu. Nggak usah ngikutin ini bising semua ya enggak. Pasti kan banyak potensi bahayanya. Kalian boleh jelasin terkait potensi bahaya yang ada di sana semua. Yang di hierarkinya kalian ya. Gitu. Paham? Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Mana Bibis? Hari ini ada quote katanya. Banyak pikiran akan mengakibatkan kecemasan, maka Anda tidak akan cemas kalau Anda tidak berpikir. Oke, itu ya quote hari ini. Ada lagi apa adanya? Pak, Hmm, misalnya hierarkinya itu di rumah ya. gitu, Pak. Loh, ya Berarti udah kita kalau di rumah, bikin rumah gitu. ya ya di rumah, mapping rumah. Bapak nggak minta kamu bikin diorama, santai aja. Bapak coba bikin kamu gambar terkait rumah kamu. Ya, nggak usah kamu gambar dirimu lagi tidur di sana juga nggak usah. Pokoknya gambar ruangan kamu, terus nanti kamu jelasin di sini potensi bahayanya apa aja. Mau Oh, kepleset, mau ada kebakaran, mau misalnya tempat mama kamu nyetrika itu potensi bahayanya listrik atau lebih banyak ke apa api ya itu bisa juga gas ya kan hmm, banyak. Kayak misalnya kalian duduk di hallway-nya apa? Hallway bahasa Indonesia apa sih? Hallway. lorong. Lorong, Pak. Nah, lorongnya Polibatam depan ini gitu ya. Kan duduk itu sebenarnya potensi bahaya tau, mengganggu, nyandungin orang, apalagi dosen kalau udah gondok, woi kakinya ngapain di sana? Ah, udahlah, potensi bahaya relationship kamu sama dosen tersebut, gitu ya, contohnya. Nggak masalah, kan banyak potensi bahaya. Bahkan kan ngerokok di tengah jalan aja, pakai motor juga ada potensi bahaya ya. Contohnya gitu. Yang pakai di jalan mungkin bisa gambar motor, terus ada orang ngerokok, itu berarti potensi bahayanya ya api rokok tadi gitu. Kalau orangnya bebal, dikasih tahu, ya kan ini kan rokok-rokok gue, udara emangnya milik lo, ya itu berarti orangnya potensi bahaya itu, gitu ya. Karena itu udah kayak orang nggak berpendidikan. Masa ngomongnya kayak gitu? Contoh. Lagi yang mau nanya? Mana ya? Coba lupa. Ah, ada yang mau nanya lagi nggak? Pak, Iya. boleh nggak gambarnya itu manual, Pak? Pakai pensil sama kertas. Keren kali. Nanti berarti di scan. Ya nggak apa. Di scan nggak masalah kok. Tapi jangan lupa nanti, misalnya kan kamu ada hierarki ya. Misalnya Yuyun, hierarki.
Mana hierarki? Hierarki. Ini. Misalnya mana ini? Pakai contoh Yuyun ya, Yun. Salah. Salah. Yuyun. Bapak nggak mau spill, kasihan tuh ada yang belum ngerti. Misalnya nih, kamu nih, oh ini JSA ya, bukan hierarki. Oh, ini hierarki. Mana ya tadi? Gambar-gambar. Contohnya kayak gini. Terus, misalnya kamu scan ya, terus nanti kan jadi PDF, terus kamu gabungin sama itumu sendiri. Mas kurang ya. Kayak gini ya contohnya. Nanti contoh aja, kayak misalnya nih, kasih kode warnanya apa gitu nanti bisa. Ini ke sini. Contohnya ya, contoh nih, merah gitu ya. Potensi bahayanya merah gitu. Atau enggak nih warnanya hijau, hijau ini di sini gitu. Atau yang kuning, kuningnya di sini. Nah, contohnya kayak gitu loh. Paham kan? Jelasin sekalian gitu. Atau pakai kode aja kayak gini juga nggak apa-apa. Misalnya ini kan pakai A, B, C, berarti nanti ini kamu pakai angka 1 gitu. Ini angka 1, 1 di sini. Nah, ini 2, ya kan? Berarti di sini 2. Ini 3, lagi 3. Ini 4, ini 4. Nah, contohnya gitu. Paham ya? Contoh. Klik. Ada lagi yang mau nanya? Belar, banyak sekali. Nah, juga ada pencahayaan kan, salah satunya. Bapak izin bertanya, Silakan bertanya. itu untuk yang waktu tanpa pengaman itu kalau di laboratorium kan APD-nya sebatas jas lab sama kacamata ataupun masker kan, Pak? Itu Hmm. waktunya gimana, Pak? Gimana maksudnya? Tiba-tiba APD Yang waktu pengaman tadi, Pak, yang di waktu pengaman. bawah mapping tadi, ada waktunya. Kalau misalnya di lab kan Ada waktunya. tanpa alat pengaman, iya Pak, itu yang 4 jam, 2 jam. Nah, Itu ini gimana, Pak? kan bising. Le. Jangan Hmm, disamain. Gini. hmm, Oke, Bapak, ini tuh kalian tuh Bapak udah ngasih materi itu nggak sih? Yang desibel kayaknya udah deh. Bentar ya. Bapak cek dulu ya. Bapak takutnya belum ngasih. Hazard suara, seingat Bapak. Bapak belum ngasih ya? Jadi kayaknya lagu industri. Jadi itu ada kayak, nah ini contohnya yang zat kimia. Terus nanti ada kayak suara. Itu kalian tahu nggak? Kalian bisa dengar di atas 120 desibel itu berapa lama? Ada yang bisa jawab nggak? Di atas 120 desibel, kalian tuh nggak bisa denger itu lebih dari 10 detik. Atau enggak nanti kalian telinganya langsung, bahasa kasarnya congek sih. Apa sih? Tunarungu ya? Nggak bisa denger. Coba degupan. Tunarungu. Nah ya, kurang lebih. Alhamdulillah masih hafal. Ya, tunarungu ya. Nah itu kan salah satu aja bisa itu. Nah, kan 120 desibel dari telinga kanan kalian. Itu telinga kanan kalian langsung meletus gitu. Karena hmm, gendang telinga. Sebenarnya bukan gendang telinganya, tapi lebih tepatnya bulu gendang telinga, bulu gendang. Nah, gendang gendang telinga kalian itu ada bulu. Nah, bulunya itu reseptornya kalian. Kalau misalnya reseptornya kalian sudah lemes, ya udah nggak keras, itu kalian udah mungkin kalau dipanggil sama bapak ibu
gitu, mungkin kayak gitu. Contoh ya, contoh. Tapi ya moga-moga kalian suaranya pendengarannya pada baik semua. Amin. Nah, ini kan juga kan contohnya kalau yang pencahayaan beda kan? Tingkat pencahayaannya di mana kalau di sini. Contoh di apa lab komputer. Lab komputer itu sebenarnya paling tinggi itu ya. 100 lux saja dah atau 200 lah udah cukup banget. Karena kan kalian yang pakai gitu loh. Contohnya. Di sini nanti kalian baca aja nggak masalah. Silahkan baca learningnya. Itu udah lengkap banget. Untuk itu ya referensi ya. Nanti kalau misalnya kalian bingung bisa tanya di grup lagi. Pak, kalau kayak gini bener nggak Pak di mappingnya? Nanti Bapak kasih oke. Bapak kasih stiker. Udah ada lagi mau nanya? Paham nggak tadi? Siapa tadi yang nanya? Alisa ya? Paham, Pak. Terima kasih. Ya, oke. Sama-sama. Yang lain ada yang mau nanya? Sejauh ini? Kalau udah cukup? Atau mau iklan video Bapak dulu? Nggak usah lah, ada nekal. Bapak kasih video terus. Bapak lihat video Bapak sendiri aja geli, Pak. Kenapa harus semangat sama kalian? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Bertanya-bertanya. Atau ada yang mau didiskusikan? Nggak ada? Pak Wibis nggak masuk kan hari ini? Masuk minggu ini kan? Lagi ke Depok. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau datang ke tempat Bapak, nanyain tentang tugas ini ya nggak masalah juga ke ruangan Bapak. Di 501. Nanti di minggu 10 baru kita bahas tentang poster. Gimana? Udah selesai? Kita close? Oh, Pak, mau tanya. Silakan Yuyun. Untuk penerapan, Jangan dimarahin lah. Pak, untuk penerapan yang toksikologi itu nanti dijelasin juga ya Pak di mappingnya. Kalau emang ada misalnya di kamar mandimu atau di dekat tempat cuci pakaianmu misalnya, itu ada bahan kimia nggak? Dan menurutmu itu bisa bikin iritasi kulit nggak? Contoh ya, contoh. Atau misalnya ada nggak minyaknya kamu peletakannya, misal minyak masak nih, mama kamu masak, peletakan minyaknya di mana? Udah benar nggak di sana sebenarnya letaknya? Atau ada tempat yang lebih aman lagi? Contohnya ya kayak itu. Atau tempat kamu cuci toilet atau misalnya ada ruang belakang itu ada bahan kimia nggak? Contoh pembersih gitu, Bipol. Contohnya aja itu ya. Atau ada racun tikus, misalnya. Letaknya di mana aja gitu. Supaya tidak ada hama. Tikus itu kan potensi bahaya juga tuh. Contoh ya Yun ya. Nanti bisa kamu implementasikan di lingkungan kerja kamu. Maksudnya di rumah contoh. Atau tempat kerja. Ada lagi mau nanya? Ini ya Pak, maaf Pak izin bertanya Pak. Hmm. Misalnya Pak, kok di keseharian itu kan misalnya pembersih lantai, itu kan bisa menyebabkan iritasi. Nah dari toksikologi itu nanti dijelasin juga nggak apa sih bahannya atau yang lain-lainnya Pak gitu. Iya, Zat-zat lihat yang kandungannya. Dilihat kandungannya apa. Dan efeknya kehidupanmu apa. Ini contoh, kan ada punya adik nggak? Adik umur di bawah 2 tahun. Atau di bawah 1 tahun. Ada yang punya nggak? Di sini ada yang punya nggak? Ada Pak.
Ada. Bapak tanya, udah dikasih sikat gigi belum? Udah dikasih odol belum sikat giginya? Belum, Pak. Kenapa belum? Padahal umur 2 tahun udah ada gigi gitu. Nah, Bukannya cari. odol itu sifatnya korosi ya, Pak? Nah, kamu bisa ngomong kayak gitu. Sifatnya korosi. Sekarang cari bahan yang tidak berbahaya untuk anak bayi. Ada yang tahu nggak bahannya apa? Hmm? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau kalian sikat gigi pakai apa biasanya? Ada kandungan apa? Masa nggak ada yang tahu sih? Saya sikat setiap hari sikat gigi kan? Iya Pak, tapi saya sikat gigi aja nggak tahu bahannya Pak. Iya Pak, nggak tahu bahannya Pak. Ada bahan deterjen, Pak. Kurang ajar. Bukan deterjen ya buat sikat gigi. Fluoride Iya, Pak, ya? benar, Pak. Benar, Pak. Florida, Florida ya. Florida ya. Nah, dan ada juga yang namanya Bepinol. Nah, itu nggak bisa buat bayi. Nah, carilah bahan yang tidak ada bahan bisphenolnya itu buat khusus bayi. Kenapa? Karena kalau ketelan itu takutnya nanti salah satu organ tubuhnya tidak berfungsi dengan baik atau itu takutnya lebih tepatnya keracunan, gitu ya. Makanya cari yang anti Florida atau bisphenol. Saran Bapak kayak gitu. Nanti kalau kalian udah punya anak baru ngerasain kok, baru cari tahunya. Kalau Bapak tahunya dari zaman S1. Nah, guys, ilmu yang kayak gitu simpel. Kenapa? Karena kan pasti kan pengen kan gigi kalian tetap berfungsi dengan baik, masih utuh sampai umur 40 tahun ke atas nanti. Kan bayangin lah gigi kalian tuh salah satu mungkin geraham nggak ada atau gigi pencapit itunya nggak ada ya, kan sangat mengurangi apa efektivitasan kalian makan sehari-hari kan. Jadi kayak berbeda gitu setiap hari. Mungkin kalian nganggap sekarang tuh sepele, tapi nanti kalau udah gimana ngomongnya? Udah kayak bapak lihat ya, kayak bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak pernah mengurus giginya, kesehatan dirinya sendiri, itu mereka rugi karena mereka tidak menjaga dirinya mereka, tidak menjaga kesehatannya, hygiene-nya mereka sendiri. Itulah makanya sikat gigi itu rajin ya, setelah bangun dan sebelum tidur. Itu bapak selalu kasih tahu ke teman-teman bapak. Contohnya itu. Apalagi cewek, pasti sebelum sebelum tidur atau setelah pergi dari tempat-tempat pasti kan cuci muka kan. Kenapa? Karena supaya apa? Make upnya atau kotorannya tetap ada di muka, ya kan? Untuk menjaga supaya tidak jerawatan. Nah, itu salah satu perawatan tubuh kan. Kalau nggak di perawat ya, muka kalian kan nanti jadi tidak terawat dan gimana ngomongnya? Nanti dilihat sama orang kayak, ih anak ini nggak menjaga dirinya gitu. Hygiene-nya jelek. Makanya sesuatu yang simple kayak sikat gigi, cuci tangan, cuci muka itu sangat sangat membantu dalam kehidupan jangka panjang. Apalagi habit ya. Dan nanti kan bisa cerah. Ada lagi yang mau nanya? Yun mau nanya lagi? Yang cowok gak ada yang mau nanya nggak? Udah paham semua kayaknya cowoknya nih. Izin Pak menanya. Silakan Revaldo Eka Saputra. Terkait mapping Pak. Saya kan itu kan di hierarkinya kan pelatihan file blanket tuh. Pelatihannya itu kan di outdoor. Berarti di mapping itu tuh saya nge-mapping tong api sama wadah air aja Pak. Iya, nggak apa-apa. Kan kalau outdoor juga bisa di mapping. Kan kamu lihat, kalau misalnya mau bikin denah, aduh bapak pernah bikin denah apa tuh namanya? Komplek, denah komplek. Itu kan kayak ada pembangunan, misalnya eh, apa sih namanya? Perumahan. Nah kayak gini nggak apa-apa.
Nanti kasih tahu potensi bahayanya apa aja di sini misalnya. Tapi kayaknya kamu nggak selebar ini kan? Enggak, Pak. Enggak kan? Ya, kalau nggak selebar ini masih aman lah, masih bisa di zoom, mungkin di bagian sini aja apa bahayanya, itu dikasih jelasin aja. Nggak apa-apa kok, sekreatif Oke, mungkin, Pak. kan Makasih. mahasiswa, sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Bagus, tanyanya. Nggak ada? Kita close the door. Wih, ngeri kali. Ntar lagi botak bapak. Ngeri. Nggak ada yang nonton close the door kayak. Nontonnya Pin Upin sih. Mau nanya nggak? Nggak ada. Pak, izin bertanya. Silakan Untuk Yul. acuan warna-warna kuning, hijau, kuning, oranye, merah tadi itu dari yang tabel yang Bapak kasih di learning itu ya? Ya, contohnya di hierarki. Hierarki itu, saya bapak punya nggak sih? Bentar, contoh. Bentar. WhatsApp. Contoh bapak ya, contoh punya bapak. Bentar. Minggu satu. Tanggal berapa ini? Hmm. Mana ya? Loh, bentar ya. Bapak cari dulu. Kok nggak ada? A, B, C, D, V, L, L. Oh, bisa kok. Oke. Bapak saya screen lagi. Ini contohnya kayak gini, Bapak. Bapak bikin kayak di laptop aja yang bayar. Simpel-simpelnya aja. Tapi Bapak kemarin bikinnya kayaknya lebih bagus deh. Mantap, Bapak. Pantauan JFA. Nah, nih kayak gini. Contohnya nih, nilainya di bawah 5. Kalau Bapak bikin hierarki ya. Ini di ruang 405. Ini masih low, jadinya lingkungannya warnanya hijau. Terus penggunaan lab praktikum, warnanya kuning. Apalagi kalau lab-labnya ya. Penggunaan alat ukur, ya masih nggak kalibrasi gitu kan. Mungkin masih bisa diganti buat baterainya, nggak apa-apa. Atau cuma bisa di servis dikit lah, masih bisa. Oke lo, terus makan dan minum, itu bisa malah bikin rusak PSU gitu ya contohnya. Warna kuning. Contohnya kayak gitulah. Kalau misalnya kalian mau lebih dari 4 misalnya, boleh nggak masalah. Yang penting dijelasin. Kayak ada deskripsinya gitu loh. Kayak impact-nya nih loh. Kan ada kan Bapak tulis nih. Nah, kan boleh juga lebih dari 5. Sorry, lebih dari 4 pun nggak apa-apa. Contohnya nih ya, yang Bapak buat. Ada lagi mana ya? Nih, paham kan Yuyun? Ngerti ya? Buat masalah warnanya. Udah nggak ada? Kita tutup. Oh, Abdul langsung. Oke, tutup Pak, tutup. Oke, ya udah. Tugasnya 1 minggu. Nanti tugasnya mandiri. Terus mana ya? Bapak kasih tahu lagi. Format namanya ya, lupa Bapak kasih tahu. Format namanya. Format nama file. Name, nama, kelas. Kasih baca. Ada lagi yang nanya ya? Name, nama, kelas. Simple kok. Oke. Terima kasih buat hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga pada sehat. Mentalnya juga pada kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata motivasi, Pak.
Oh, tadi Selamat udah. malam, Pak. Paham. Assalamualaikum. Umum Nggak aja, usah, Pak. mana tadi? Wibis. Buat hari ini. Mana, mana tadi? Jangan kebanyakan mikir, Pak. Bawah, Pak. Bawah. Saya lupa. Nah nih, banyak pikiran akan mengakibatkan kecemasan. Maka Anda tidak akan cemas kalau Anda tidak berpikir. Tadi Bapak tanya, Yes. Mahal. emang Mahal, Pak Wibis. Mahal. Mahal, Pak Mahal. Wibis. Mahal dan elegan. oke dah ya. Paham. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Bapak close dulu.